Kata-kata veteran kompetisi Qin Yichen dikunyah di dalam hatinya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Bawahanku tahu apa yang salah. Meskipun dia meminta maaf, hati Sai Lao seperti cermin. Dia tahu betapa pentingnya kata-kata Qin Yichen dan betapa seriusnya itu untuk kuil penguasa cahaya. Sebagai penguasa cahaya, dia tidak mengabaikan apa yang harus dia lakukan karena ketekunan orang-orang beriman. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di banyak kuil. Misalnya, Ares, Dewa Perang, jarang menjaga lawannya kecuali mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya. Bagaimanapun, tujuan membangun kuil adalah untuk mengurangi masalah yang tidak perlu bagi mereka yang memiliki kepribadian ilahi. Sekarang Lord Light bahkan telah melepaskan status bangsawannya dan menempatkan dia dan orang-orang percaya mereka pada posisi yang sama. Sai Lao sangat bersyukur, dan lebih mengagumi Qin Yichen. Saya tidak tahu seberapa banyak. Karena dia memang menghadapi beberapa masalah. Lord Light bertanya pada saat ini, jelas mengetahui kesulitan yang dia temui. Pandangan ke depan semacam ini membuat Sai Lao cukup kagum. Sejujurnya, bawahan memang menghadapi beberapa masalah di bidang bintang. Dan menurut pendapat bawahan, masalah ini tidak dapat sepenuhnya ditangani dengan kekuatan bawahan. Jika Lord of Light bersedia, silakan undang juga Lord of Light untuk pergi ke medan bintang yang kita taklukkan besok. Masalah utamanya adalah bahwa beberapa orang di bidang bintang mempertanyakan keaslian keberadaan penguasa cahaya, dan ada kecenderungan untuk membuat kerusuhan. Ketika bawahan pergi ke bidang bintang dan mencari tahu situasinya, mereka akan memberitahu Tuan Cahaya. Tuan, buat keputusan akhir. Qin Yichen mengangguk. Baiklah, terserah padamu untuk mengatur ini. Qin Yichen memberi perintah ringan, dan kemudian Sai Lao pensiun. Duduk di aula, Qin Yichen melihat banyak wajah asing di kedua sisi, dan merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Tua dan muda di desa asli semuanya telah menjadi pengikut yang taat dari Lord of Light, dan mereka semua berlari bola-bali untuk kuil Lord of Light. Sekarang orang-orang di kuil semuanya adalah pengikut setia yang dipilih dengan cermat, tetapi satu-satunya yang benar-benar mengenal Qin Yichen adalah Zhao Wuling. Tetapi Zhao Wuling, yang juga berada di lapangan pertunjukan di kuil, mengajari orang-orang percaya keterampilan bertarung dan menginstruksikan mereka untuk berlatih. Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan sedikit kesepian. Pergilah sendiri, dan aku akan memberitahumu jika ada yang harus kulakukan. Orang-orang beriman membungkuk dan memberi hormat satu demi satu sebelum meninggalkan aula. Hanya beberapa langkah keluar, keributan memasuki telinga Qin Yichen. Apakah itu penguasa cahaya? Sangat tampan. Kamu bisa menariknya ke bawah. Sejak kamu memasuki kuil penguasa cahaya, kamu telah mengatakan ini lebih dari 300 kali. Dan kamu telah mengatakannya tidak kurang dari 100 kali kepada patung penguasa cahaya. Bah, kau tahu kan, Lord Light jauh lebih tampan daripada sang idola. Fokusmu tidak tepat. Tidakkah kamu menyadari bahwa napas Lord of Light tenggelam ke dasar, seperti manusia? Itu menyembunyikan napasnya sendiri. Lord Light ingin lebih dekat dengan kita. Saya bisa merasakannya. Tiba. Kamu merasa seperti kentut. Lord Light Lord disebut kultivasi introvert, dan itu telah mencapai tingkat tinggi yang tidak dapat kami pahami. Jadi itu akan memberimu ilusi bahwa Lord Light Lord tidak berbeda dengan manusia. Mendengar suara di luar, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika saya menjadi fokus diskusi semua orang, saya benar-benar tidak terbiasa. Mengetuk sandaran tangan, pikiran Qin Yichen bergerak. Zhao Wuling, buat beberapa persiapan. Tunggu kabar Sai Lao besok, dan ikuti aku ke medan bintang yang diciptakan oleh para penganut Lord of Light. Setelah 3 tahun, Zhao Wuling akhirnya mendengar panggilan Qin Yichen lagi dan sangat bersemangat. Ya, Tuan Cahaya. Dengan raungan, banyak orang percaya di bidang seni bela diri terkejut. Zhao Wuling tampak sombong, dan menjelaskan tugas penting ketua Guang. Setelah berbicara, dia batuk ringan. Saya telah memutuskan untuk membawa 30 orang besok, dan memasuki bidang bintang dengan penguasa cahaya. Ini tentang penampilan pertama Lord Guangzhou, dan keagungan Lord Guangzhou akan dikeluarkan. Dari 10 kemenangan berturut-turut di arena hari ini, pilih 30 orang untuk menemaninya. Arena tiba-tiba dalam kesulitan, dan orang-orang percaya mencoba yang terbaik untuk memenangkan 10 kemenangan beruntun. Pertarungan sengit, teriakan, penuh semangat. Dan Qin Yichen tidak peduli dengan semua ini. Berdiri di depan meja pasir, Qin Yichen melihat ke sisi lain meja pasir. Ares, dewa perang yang dia teleportasi secara paksa. Apakah kemampuan teleportasi ini berguna? Ares, dewa perang, mengangguk dengan penuh semangat. Ini sangat berguna. Melihat mata Ares yang sederhana, dewa perang, Qin Yichen tiba-tiba tidak tahan. Metode kuil Lord Cahaya hanya berguna bagi orang percaya Lord Cahaya. Dalam kata-kata manusia, meskipun Ares, dewa perang, masih merupakan salah satu dari 12 dewa utama, dia tanpa sadar telah terkikis oleh kekuatan iman pada patung dewa cahaya utama. Tetapi dia adalah dewa perang dan memiliki kepribadian dewa perang. Oleh karena itu, dia hanya dapat dihitung sebagai setengah dari anggota kuil penguasa cahaya.
Dan semua ini, Dewa Perang Ares tidak tahu. Bayangkan saja, siapa yang bisa setegas Qin Yichen, ketika dia menemukan bahwa pikirannya dipengaruhi oleh kekuatan lain, dia dapat langsung memutuskan hubungan antara jiwa dan kekuatan iman. Bahkan hari ini, Qin Yichen menderita konsekuensi dari langkah ini, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Seorang pria kuat yang patah pergelangan tangannya tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mematahkan pergelangan tangannya, tetapi juga kepercayaan diri untuk menghadapi banyak kesulitan setelah pergelangan tangannya patah. Bahkan jika Ares, Dewa Perang, mengetahuinya, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan Qin Yichen dan menyerah begitu saja. Untuk mencegah Ares, Dewa Perang, terjerat dalam masalah ini, Qin Yichen juga, dengan ramah, menyembunyikan berita itu. Adapun saat Ares, Dewa Perang, terkikis oleh kekuatan iman, itu mungkin ketika dia pertama kali memasuki kuil penguasa cahaya dan berhenti di depan iman penguasa cahaya. 3 tahun yang lalu, Qin Yichen menghela nafas. Saat ini kami ingin berurusan dengan Zeus. Terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan. Kami tidak bisa terburu-buru. Kami harus melakukan satu hal dengan perlahan. Saat ini saya pikir ada 3 hal utama. Pertama, kita harus diam-diam mencaplok setidaknya 30% dari bidang bintang di lautan bintang. Hanya dengan melakukan ini kita akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang Olympus. Kedua, kita masih perlu memenangkan setidaknya 2 dewa utama. Saat ini, selain dewa utama, sekte pembunuh dewa seharusnya bisa menjadi penolong kita. Tapi ini tidak cukup. Ketiga, Olympus tidak lemah, dan sulit untuk mengalahkan Olympus secara paksa. Kita membutuhkan rencana pembunuhan yang lengkap. Ares, Dewa Perang, mengangkat alisnya ketika dia mendengar bisnis itu. 3% dari bintang-bintang di lautan bintang. Nafsu makanmu sangat besar. Kuil Dewa Pertempuranku akan berlipat ganda, dan kuil Guangzhoumu akan menggandakan ukuran kuil Dewa Pertempuranku. Sulit. Qin Yichen secara alami memahami betapa sulitnya masalah ini, tetapi tidak ada jalan pintas untuk masalah ini. Tidak ada bidang bintang yang cukup untuk menyediakan sumber daya, dan bahkan tidak ada cara untuk bertahan dari putaran pertama pengepungan Olympus. Belum lagi kedalaman yang strategis, memberikan waktu bagi para penganut kuil untuk bernafas. Meskipun ini sulit, itu harus dilakukan. Kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap dewa-dewa lainnya sekarang. Kita hanya dapat mengeksploitasi hidup kita untuk mengembangkan wilayah bintang.